kumpulkan di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa kita diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberi keistiqomahan dalam taklim yang dilaksanakan di tiap seminggu sekali ya, di hari Minggu ini. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah, semoga disampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, kalau di sini biasanya ngopi kan ya, ini ngopi juga, ngobrol tentang ibadah, ngobrol perihal ibadah, ya, ngopi ini belakang, udah ngopi. Para jamaah sekalian, kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya, oleh Allah pagi hari ini dibangunin untuk melaksanakan sholat subuh, ya. Karena pada satu saat nanti orang-orang yang tahu ya bahwa hari udah akhir zaman, ini orang-orang yang bangun sholat subuh. Karena orang yang tidak bangun sholat subuh gak akan tahu bahwa itu adalah hari akhir zaman. Nanti malamnya nambah, ya, malamnya nambah. Kalau yang sholat subuh ini, sholat subuh masih pagi-pagi juga ini, gitu. Udah jam 7 ini masih gelap-gelap juga, nanti akan ketahuan, gitu. Ya, ketahuan. Kalau yang biasa nggak bangun, asik terus sudah, ya. Jadi pada satu saat nanti, pada jamaah sekalian, malam akan lama, ya, terakhir. Ya, cuma udah kita nggak ngalamin ya, jangan yang ngalamin ya, gitu. Ya, akhir zaman biasa orang-orang mukmin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita sedikit, ya, berapa menit saja? Ya, 5 menit ya. Oh, ya, sudah terus selesai. Alhamdulillah, kita sedikit membahas tentang masalah fikih yang dari bawah aja ya. Pertama, bab thaharah. Nah, dalam fikih itu ya ada bab ubudiyah, ada bab muamalah, ada bab munakahah, dan juga ada bab jinayah. Ditambah lagi ada bab siasah zaman sekarang. Bab ubudiyah adalah bab yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara ibadah. Ya, ada bab muamalah, menceritakan bagaimana kita melakukan usaha, ya. Dan juga ada bab munakah, ya, bab menjelaskan tentang pernikahan. Dan juga di dalam bab fikih ada bab jinayat tentang hukuman. Dan zaman sekarang ini tambah lagi ada bab siasat, politik, ya, politik. Dalam Islam juga ada politik, dan kita juga perlu tahu politik, jangan sampai dipolitikin, ya. Nah, ini para jamaah sekalian, ya, kita dari awal, karena kita fikih sebesar apapun pasti yang dikaji awalnya adalah kitab thaharah, ya, kitab thaharah dulu, suci dulu, gitu, ya, karena bersuci bagian daripada syarat sah di dalam kita melaksanakan ibadah. Kitab thaharah bermula ini adalah kitab menjelaskan tentang thaharah. Thaharah di dalam makna menurut bahasa adalah an-nazafah, ya. Thaharah
menurut bahasa, menurut lughat adalah an-nazafah, bebersih, ya, kebersihan. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, sebagaimana kita suka berkata, ya, taharatu thawba, aku telah membersihkan pakaian. Ya. Ayat nazaftuhu, yakni aku telah membersihkan pakaian. Makanya makna taharah, ya, bebersih, bersuci. Ini menurut lughat, menurut bahasa. Ada menurut syarak. Kalau taharah menurut syarak ibaratun an rafil hadasi au izalatin najasati. Disebut dengan taharah, bebersih itu adalah ibarat daripada menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis itu disebut dengan taharah. Ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Di dalam taharah di sini sebelum kita menjelaskan taharah, ya, akan dijelaskan alat yang dipakai untuk taharah bersuci. Ya. Kata pengarang kitab ini, al-miyahu allati tajuju biha tatiru sab'u miyahin. Ya. Air-air yang boleh digunakan untuk bersuci jumlahnya ada 7 macam air. Ya, jadi ada 7 macam air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Sekali lagi, air yang boleh digunakan untuk bersuci jumlahnya 7. Satu, ma'us sama. Yang pertama adalah air langit. Ya, lebih gampang apa? Air hujan. Ya, mau langsung ditadangin pakai tangan kita, silakan. Ya, tadi ingin pakai ember juga silakan, bebas. Ya, satu air langit, air hujan. Jadi air hujan boleh dipakai untuk bersuci. Mana dalilnya? Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum, ya, liyutahhirukum bi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa yunazzilu 'alaikum, dan telah menurunkan Allah alaikum atas kamu, ya, minas sama'i dari langit, ma'an akan air, liyutahhirakum, ya, agar supaya engkau bersuci, ya, liyutahhira supaya bersuci, ya, atau supaya bersuci. Ini air, ya, supaya mensucikan pada kalian dengan air itu. Ya, wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'an. Satu, ya, air apa? Air langit, air hujan. Yang kedua, ma'ul bahri, ya, air laut. Ya, wa ma'ul bahri, air laut. Boleh kita bersuci dengan air laut. Ya. Sebagaimana Nabi ditanya, ya, tentang air laut, maka Nabi menjawab, ya, wa tahuru ma'u, ya, al-hillu maitatuhu. Wa at-tahuru ma'u wa al-hillu maitatuhu. Bahwa air laut adalah air yang suci, ya. At-tahuru ma'uhu, yang suci, ma'uhu airnya, wa al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya, ya, bangkai laut, ya, ikan, ya, ini halal bangkainya, ya, tuh. Ya, jadi bangkai yang ada di laut hukumnya halal, ya, seperti ikan. Cuma bangkai yang ada di laut, ya, yang meninggal emang apa namanya? Emang apa? Ikan laut, ya, binatang laut, bukan bangkai lemparan kayak di laut. Jadi apa?
Jadi halal bukan? Ya, ini halal bangkainya. Kita makan bandeng hidup mati. Mati. Di sebelah itu nggak sama? Nggak ada. Ya, bandeng, tongkol, apalagi teri. Ya, susah nyembelihnya. Gitu. Itu halal, bangkainya halal. Kalau bangkai yang halal dua, satu apa? Satu adalah ikan, kedua belalang. Ya. Satu ikan, kedua belalang. Ya, sekarang segala macam. Sampai cacing-cacing halal sekarang. Dia halal sendiri. Jangan ya, jangan gitu kan. Banyak masalah mah. Ya, ada. Ya. Kalau darah dua cuma yang halal. Satu hati, kedua apa jantung. Kan hati darah. Ya. Kemudian jantung juga ada, darah juga. Ya. Itu juga setiap darah. Ya, sekarang marus dikumpulin dijual. Ya, itu mah darah beneran itu mah ya. Atau apa lagi sekarang? Sampai banyak yang jualan langsung untuk darah dikocorin, darah apa? Darah ular dikocorin mana? Di gelas langsung dipinum. Ya, gitu. Di air laut sah atau ya sah dipakai untuk bersuci. Ya. Kedua halal maitnya, halal bangkainya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah makul bikri, air sumur. Satu air langit, air hujan. Kedua air laut. Ketiga air sumur. Ya, maun nahri, air sungai. Ya, sungai. Maul bahri, maul ya bi'ri, air sumur. Ya, air sumur. Ya. Ini juga hukumnya suci, dipakai untuk bersuci. Ya. Kemudian ada lagi ma'ul ain, wa ma'ul aini, mata air, entuk. Ya, mata air. Ma'ul saji, air salju, wa ma'ul barodi, dan juga air embun. Jadi ada 7 macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Air langit, air hujan, air laut, kemudian air sungai, ya, kemudian air sumur, kemudian air mata air, kemudian air salju, kemudian yang ketujuh adalah air embun. Nah ini boleh, ya, semuanya dipakai untuk bersuci. Ya, termasuk airnya air mutlak. Ya, air mutlak. Karena nanti air dibagi menjadi berapa? 4. Ya, dari jumlah yang 7 itu dibagi menjadi 4 lagi nanti. 1, air yang thahirun mutahhirun. Kedua, air yang thahirun mutahhirun makruhun. Kemudian ada air yang mutanajis, air thahirun wa mutahhirin. Kemudian yang keempat ada ya apa maun apa najisin, ya, air ada yang thahirun mutahhirun, air suci lagi mensucikan. Ya, air yang suci lagi mensucikan. Ya. Ghairu makruhin, yang tidak makruh untuk digunakan. Apa itu air yang thahirun mutahhirun? Air yang suci lagi menyucikan dan tidak makruh digunakannya. Wa huwal ma'ul mutlaq, disebut dengan air mutlak. Nah, ini ya. Jadi ada air yang thahirun mutahhirun, airnya suci, mutahhirun kemudian menyucikan, ghairu makruhin, yang tidak makruh untuk digunakan. Ini disebut dengan air mutlak. Wa huwal ma'ul mutlak. Nah, ini air bisa dipakai untuk mengangkat hadas dan juga air bisa untuk menghilangkan najis. Gitu.
Ya, satu tuh ya. Jadi ada air yang suci lagi mensucikan. Tidak makruh digunakan. Yang disebut dengan air mutlak. Ya. Ini air yang bisa digunakan untuk mengangkat daripada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Kedua, bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Apa air mutlak itu? Air mutlak adalah air yang kosong daripada ikatan, ya, nggak ada kain, ya, dan bersandar kain, ya, tidak ada kain lazim, ya, tidak ada ikatan yang lazim. Itu disebut air mutlak. Contoh tadi air mana? Air hujan, air laut, air sumur, air sungai, ya, itu. Kemudian air mata air, air salju, dan juga air embun. Nah ini air, ya, yang tidak ada kain lazim. Karena ada kain lazim, ada kain ghair lazim. Nah ini kainnya kain ghair lazim ini mah. Kalau kain lazim nggak bisa dipisahkan, ya. Tapi kalau kain ghair lazim seperti air laut, air tadi semua, air hujan, air sungai, itu kain air yang air laut itu ada kainnya, air laut. Cuma itu bisa hilang. Coba ada air sungai kita pindahkan aja kemana? Ya, ke teko, ya, itu. Jadi air apa? Air teko berubah. Itu kain, ada kainnya, kain ghair lazim cuma, ya. Kita pindahkan ke tempayan, jadi air pindah ke termos, jadi air termos. Pindahkan ke gelas, jadi air gelas, ya. Pindahkan ke ember, jadi air ember. Ada kain ikatan, cuma ikatannya ikatan ghair lazim, ya, nggak tetap berubah ketika dipindahkan ke tempat yang lain. Nah ini disebut dengan air mutlak, air mutlak. Tapi kalau ada kain lazim seperti, ya, air kopi, itu kain lazim, nggak bisa dipisahkan. Mau dipindahkan kemana juga nggak bakal bisa berubah. Coba ada air kopi dipindahkan ke termos, air apa? Kopi. Dipindahkan ke ketel, ada apa? Kopi. Dipindahkan ke gelas, air kopi terus. Itu kain lazim namanya, nggak bisa tuh. Itu air suci tapi tidak mensucikan. Air itu suci tapi tidak mensucikan. Ya, nggak bisa. Air kelapa itu kain lazim tuh, ya, kain lazim, ya, nggak bisa berubah. Mau ditaruh di manapun air kelapa. Nah, beda dengan air sumur. Air sumur dipindahkan kemana berubah namanya. Itu disebut air mutlak. Jadi nggak ada kain lazim. Kainnya kain munfik, ya, itu. Nah ini kalau atau kain ghair lazim. Nah kalau seperti itu kain lazim, ini nggak bisa, ya, nggak bisa dipakai untuk bersuci. Air itu suci tapi tidak mensucikan, ya, karena udah wajib itunya, ya, kainnya, ikatannya, yang nggak bisa dipisahkan, ya. Air teh, ya, air teh mau dipindahkan kemana juga air teh nggak bisa. Boleh diminum tapi tidak boleh dipakai untuk menghilangkan hadas. Boleh diminum, tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis, nggak boleh, ya, nggak sah. Dipakai istinja boleh gitu air teh? Nggak sah, walaupun bersih, tapi tidak bisa bersih, tetap najis, ya. Kenapa? Karena airnya udah terkena kain lazim, ya, kain yang tetap, kainnya ikatan nggak bisa dipisahkan. Nah, yang disebut dengan air mutlak adalah air yang tidak kosong daripada kain yang lazim tadi itu. Kalau air sungai, air sumur, air apa? Air laut, ya. Ini adalah kain, ada ikatan air laut, tapi bisa berubah ketika dipindahkan ke tempat yang lain. Gitu. Kalau air kopi dipindahkan ke PC aja kena kopi, tetap kopi terus.
nggak bisa, ya, dikantongin air kopi, ya, air teh, ya, nggak bisa, karena udah ada kain lazim. Ini nggak bisa dipakai untuk bersuci. Suci, tapi tidak mensucikan, nanti ada. Suci tapi tidak mensucikan. Nah ini yang dimaksud di sini adalah thahirun mutahhirun ghairu makruhin, air yang suci lagi mensucikan, ghairu makruhin yang tidak makruh untuk digunakan, disebut dengan air mutlak yang bisa dipakai untuk menghilangkan hadas dan juga bisa dipakai untuk menghilangkan air najis. Bisa dipahami? Ya. Air suci, air mutlak. Tinggal masalah banyak dikitnya tergantung nanti, ya. Tidak ada bahasan tersendiri, ya, tentang pembagian airnya. Sama pembukaan, ya. Satu air yang mutlak, ya. Kedua air thahirun mutahhirun makruhun, air suci mutahhirun kemudian bisa mensucikan, cuma makruhun, makruh istimaluhu menggunakannya. Air suci dan bisa mensucikan, cuma hukum makruh, ya, menggunakannya, ya, makruhun istimaluhu, makruh untuk digunakannya. Seperti apa? Wahwa ma'ul musammasu, yaitu disebut dengan air musammas. Apa air musammas? Air yang kena senter matahari, ya, senter matahari, ya, di wadah yang wadahnya wadah yang berkarat, ya. Kalau di ember nggak jadi masalah, ya, itu. Kadang-kadang di keran aja kita panas banget itu, ya, itu mah nggak ngapa-ngapa, karena bukan barang yang berkarat, dan juga tensi panasnya benar-benar panas, ya, benar-benar panas mataharinya, ya. Air yang ke senter matahari kemudian dibejana di wadah yang wadah itu terbuat dari besi, ya, kemudian berkarat, boleh dipakai untuk bersuci, silahkan, nggak apa-apa, karena thahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan, cuma hukumnya apa? Makruh, ya, hukum makruh, ya, itu hukum makruh. Ya, kenapa makruh? Karena dapat menimbulkan penyakit, ya. Bagaimana? Ya, Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah bersabda, Naha Aisyah radhiyallahu taala anha, telah melarang Rasul kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anil musammasi, dari air yang tersentuh matahari. Apa sebab qala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, ya, yurisul baros, karena air itu dapat menimbulkan, mewariskan penyakit baros, kusta, itu, ya. Jadi penyakit kusta ini kalau, ya, panasnya benar-benar panas, ya, itu. Kalau negara kita panas sampai nggak seperti itu, ya, benar-benar panas asyadu haron. Bahkan Imam Nawawi, Syanawi nggak sampai memakruhkan, nggak apa-apa, nggak sampai memakruhkan, itu. Ini musammas, ya, air yang suci kemudian juga mensucikan, ya, makruh digunakan. Karena ada air yang makruh digunakan, satu terlalu panas, kedua terlalu dingin, buatan dingin, gitu. Ada air buatan panas, itu walaupun bukan ke senter matahari jadi makruh, buatan panas, gitu. Jadi hitungannya, syaratnya, ya, ayaqwa al-tashamusha, ya, fil biladi syadidil hararah, di negeri yang memang apa? Sana panas. Ya. Kalau di tempat yang panasnya matahari nggak terlalu panas, nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah, ya. Jadi kedua air apa? Air thahirun mutahhirun makruhun, ya,
menyucikan, cuma hukumnya makruh untuk digunakan, disebut ma'ul musammas, air yang terkena panas matahari, kemudian di bejana atau di wadah yang wadah itu besi kemudian berkarat karena bisa mewariskan penyakit apa? Penyakit baras, penyakit kusta. Polimbak enggak timbak ya. Di tempat-tempat yang plastik ya enggak jadi makruh ya. Jadi dua ya, satu air suci lagi menyucikan dan tidak makruh digunakan, disebut dengan air mutlak. Yang kedua air suci ya, mensucikan tapi makruh untuk digunakan, disebut air musammas ya. Nah kemudian yang ketiga thahirun ghairu mutahhirin, air yang suci kemudian tidak dapat mensucikan, suci airnya ya tapi tidak bisa mensucikan. Artinya tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, kemudian tidak boleh dipakai untuk menghilangkan air najis ya. Thahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan, disebut dengan wal ma'ul musta'malu, ini disebut dengan air musta'mal ya, air musta'mal ya. Ini nggak boleh dipakai untuk ya bersuci ya, hadas kecil, hadas besar, dan juga tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis ya. Disebut dengan ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan ya. Air yang sudah digunakan ya, yang kurang daripada 2 kula. Contoh ya, kadang-kadang kita suka wudu tuh ya, wudu di bawahnya ada ember ya, embernya nggak ada ukuran 2 kula ya, itu ember ya, karena yang segede-gedenya ember. Kedua kula kan ukuran 60 cm persegi, lebar, panjang, dalam sama, kurang ini ya, belum ada 2 kula ya. Kemudian kejatuhan bekas kita menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, itu disebut air musta'mal, disebut air musta'mal. Makanya hati-hati itu ya, kita cebok bekas apa ya, kita wudu nih, di bawahnya ada ember, bisa di dalam apa, dalam meja kita tuh ada ember kita wudu itu aja, di bawahnya sadangin ember ya, bekas wudu kita jatuh mana ke ember itu air musta'mal. Kenapa? Air yang apa, bekas digunakan jatuh ya ke tempat itu yang kurang dari 20, itu nggak bisa dipakai untuk wudu lagi, karena kejatuhan daripada hadas kita yang fardu ya. Kalau yang sunnahnya jadi masalah. Kalau kejatuhan yang sunnah, yang kedua kali, yang ketiga kali nggak jadi musta'mal. Yang menjadikan musta'mal itu kejatuhan adalah ketika kita membasuh yang fardu ya, basuh yang fardunya. Yang pertama seperti basuh muka, yang pertama kejatuhan situ, itu jadi apa? Jadi musta'mal, nggak boleh dipakai untuk ya apa, hadas, wudu lagi nggak bisa. Yang di bawah itu dipakai cebok juga jangan ya, itu lagi istinja. Kenapa? Karena air musta'mal suci, silakan mencuci piring, yang penting tidak ada najisnya. Silakan mencuci baju, silakan ya, atau mau dimasak buat minum nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu dipakai untuk apa? Bersuci, tidak boleh dipakai untuk menghilangkan air najis, kecuali dikumpulin semuanya, musta'mal kumpul jadi 2 kula, udah bisa lagi nggak apa-apa. Nah, ada seember, jangan dibuang sayang, kumpulin aja lagi ya, kumpulin biar jadi 20
dua kula boleh lagi dipakai, nggak jadi masalah. Silakan. Itu air mustamal ya. Walaupun airnya nggak berubah tetap aja. Ya. Itu air yang tidak bisa, air yang suci tapi tidak juga bisa mensucikan. Ya, tidak bisa mensucikan. Itu bisa dipakai istinja hadas besar atau hadas kecil. Oke, kita lihat ukuran seperti kolam ini nih, mana kolam kecil tuh ya? Gimana di itu di kamar mandi itu, ya? Itu kurang dari 2 kula namanya, gitu. Kurang 2 kula. Jadi kalau wudhu di situ, ya kemudian jatuh situ lagi, nah, itu berarti air mustamal. Nah, kurang dari 2 kula yang di bawah itu, ya. Itu nggak bisa tuh dipakai untuk apa? Wudhu atau istinja. Ya. Makanya itu nggak dipakai apa? Nggak dipakai wudhu kan ya? Gitu. Ya. Jadi air mustamal itu buat minum silahkan, buat nyuci silahkan, asal bukan ya menghilangkan najis atau istinja bisa. Gitu. Kalau buat yang lain silahkan. Saya ya kalau mau suci kembali jadi tohir mutahhirun, ya kumpulin sampai mendapat 2 kula. Ya, 2 kula itu ya, ada ukurannya 2 kula. Tiga ya, 1 air ya tahirun mutahhirun, air suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Yang kedua air sebut air mutlak tadi, air mutlak. Yang kedua air suci mensucikan cuma makruh disebut air musammas. Ya. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan disebut air mustamal. Termasuk air mustamal itu air yang sudah berubah. Yang sudah berubah seperti air kopi, air teh, ya itu air suci tapi tidak mensucikan. Ya, air kelapa suci tapi tidak mensucikan. Atau air tercampur dengan sesuatu yang sudah ya menyatu tidak bisa dipisahkan. Seperti apa? Ada air walaupun banyak nih, kolam kejatuhan sirop misalkan, ya, jadi berubah jadi air apa? Air sirop, ya warnanya merah, ya dijilat manis atau enggak manis cuma warnanya merah sama sirop, gitu, ya atau warnanya enggak berubah, ya putih tapi pas jilat manis, ini sirop manis, ya, itu air suci tapi tidak mensucikan, ya. Itu disebut dengan mukhalid, ya mukhalid bersatu yang tidak bisa dipisahkan, gitu, ya itu air suci tapi tidak mensucikan. Jatuh tinta biru semua itu air, ya itu air apa? Tahirun tapi ghairul mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan, gitu. Ya kalau buat mandi bisa biasa silakan, tapi buat mandi hadas nggak bisa, buat wudu nggak bisa, buat istinja nggak bisa. Suci tapi tidak mensucikan, gitu. Ya, jadi baru 3 tuh. Yang terakhir tadi apa? Yang keempat nanti ada wal mutaghayyir ma khalaqahu min at-taharah, bagian itu. Air yang berubah dengan sesuatu yang bercampur min at-taharah daripada yang suci, ya tadi itu, ya dengan bercampur dengan teh jadi berubah jadi air teh, ya bercampur dengan yang suci seperti air, ya bercampur dengan sirop jadi air sirop, ya gitu. Kemudian ya bercampur dengan tinta jadi air tinta, padahal suci, tinta suci, air itu suci, nggak hilang kan kesuciannya mah,
cuma tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya kecuali udah berubah bening kembali, boleh lagi, nggak apa-apa. Udah seperti semula lagi, bening lagi, ya ini bisa lagi dipakai, ya dengan sendirinya berubah jadi bening kembali, ya boleh dipakai lagi, nggak apa-apa. Ya, jadi 4, ya nanti ada air mutanajis terakhir, air ma'un najis, air najis yaitu air yang kejatuhan najis, ya air kejatuhan najis, tinggal tergantung airnya nanti, ya kalau airnya ya 2 pula, ya bisa najis jika air itu berubah salah satu daripada yang 3, ya itu. Kalau kejatuhan najis, kalau air 2 pula tapi nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya nggak berubah, tetap hukumnya suci, silakan dipakai untuk bersuci. Kalau airnya kurang dari 2 pula, ya kejatuhan najis, airnya berubah ataupun tidak berubah, maka hukumnya jadi najis. Ada air